William. Jadi pada kali ini saya ada teman yang datang ke rumah itu pengen cerita-cerita lah, saling ngobrol tentang suasana suasana sekolah yang dia rasakan, karena udah 2 tahun ngerasain, ya hampir 2 tahunan ya, karena dari tahun 2019 sampai 2021 ya ngerasain suasana sekolah yang berbeda, suasana belajar yang berbeda. Jadi dan sampai lulus sekarang pun nggak pernah ngerasain sekolah yang tatap muka namanya ya. Nggak pernah. Ya, jadi pengen cerita apa yang dirasakan pada saat sekolah seperti pandemi ini. Ya, jadi gimana rasanya sekolah di saat musim pandemi seperti ini, yang memang suasananya itu berbeda. Kayak istilah itu kayak dadakan gitu loh. Yang sebelum-sebelumnya sekolah tatap muka tiba-tiba langsung nggak sekolah seperti itu lagi itu. Jadi gimana rasanya? Ya kan, itu kalau nggak salah pandemi itu 2019 akhir kan? Ya, 2019 akhir. Dan itu baru 2 bulan kalau nggak salah, itu baru masuk gitu. Baru masuk 2 bulan. Merasa bangga gitu jadi kakak kelas kan ya. Agak sombong kan. Nanti kalau ada adik kelas macam-macam gitu kan. Namanya juga kakak kelas yang berkuasa gitu kan. Terus pas sampai 2 bulan kok ada berita dari Cina kalau nggak salah ya, iya, dari Cina, terus udah nyampe ke bandara Jakarta kalau nggak salah ya. Iya. Jakarta kan yang kan awalnya memang di Cina dulu ya, di Cina udah viral udah viral yang pas tumbang itu langsung iya. Indonesia itu selang berapa bulan lah setelah itu baru itu. Dan awalnya kan memang mantap, namanya juga kakak kelas kan, agak laga gitu, laga sombong lah bahasanya. Cuman yang dapat berita dari luar negeri itu pemerintah juga agak melonggarkan awalnya kan. Iya. Terus pas nyampe ada berita ke Pontianak ini kan, itu langsung tutup semua sekolah kan, langsung di stop semua. Awalnya sih memang suka kan, namanya libur kan, libur ya, jadi libur lama gitu. Rasa 6 bulan lebih, 1 semester gitu udah mulai bosan, pengen banget masuk sekolah yang awalnya nilai itu agak tinggi. Terus pas pandemi itu ngerjain PR jadi males gitu, maunya main game terus, meskipun diingetin sama guru suruh ngerjain soal ya enggak guna gitu, maunya main terus gitu. Apalagi ada kawan-kawan yang baru lulus juga kan, daftar kuliah juga katanya agak susah katanya kan, cari beasiswa katanya agak susah lah. Terus main tuh sampai malam gitu. Kalau sekolahnya sih alhamdulillah hancur banget. Dan di situ kan ada ya saya juga OSIS juga kan kalau misalnya kan. Jadi pas waktu itu memang awal-awal jadi ketua OSIS awal pemilihan. Pemilihan itu kalau nggak salah udah dapat 1 semester kalau nggak salah. 1 semester atau setengah semester? Setengah semester ya. Setengah semester. Yang 4 bulan itu. Itu visi misinya kan udah banyak kan. Realisasi paling cuma 2 itu bagian anunya aja, itu bagian apa? Agamanya kayak apa tuh? PHBI lah, PHBI ya. Itu yang terrealisasi gitu. Kalau yang lain down. Iya, karena itu ya Mas baru jadi OSIS, nggak sampai 1 semester, setengah semester udah libur gitu. Dan panasnya lagi sih sabar-sabar yang lain, OSISnya gimana itu yang bikin pusing sih sebenarnya sih. OSISnya gimana ini, kok nggak kerja ya, mau kerja gimana pikiran kan. Sekolah juga online gitu, sekolah libur, nggak di sekolah gitu kan. Itu baru 6 bulan sih memang terasa dampaknya, gini gitu. Tapi kalau pas awal-awal itu pas libur gitu kan, pas pandemi itu, jadi kayak senang banget gitu. Senang banget. Kan awalnya kan cuma seminggu paling sekali libur ya kan. Iya. Berhubung ada pandemi, 1 tahun itu libur, pas 2 tahun itu yang mau kelas 3 itu nggak masuk sekali. Kelas 3 nggak masuk sekali. Cuman ulangan pun online kan. Oh iya, kan dirubah jadi serba online semua kan. Nggak kerasa sih. Nggak Sampai lulus dari kelas 2.
Jadi gimana pas jadi OSIS itu ya udah program-programnya udah nggak bisa dijalanin karena sekolah libur kan? Sekolah libur dan sampai saat ini sih belum ada pemilihan lagi. Oh, belum ada. Jadi Belum ada. pada saat ini masih menjabat sebagai ketua OSIS ya? Karena kan Nggak. belum ada pemilihan kan? Ya, belum ada. Iya. OSIS terlama ini. Jadi OSIS jabatan terlama kan? Oh, OSIS sebagai terlama. Iya. Sebenarnya momen yang paling susah karena kan merasakan dua sekolah yang berbeda kan. Kalau saya kan memang nggak pernah ngerasain sekolah yang namanya daring dan juga online karena saya lulusnya udah cukup lama juga. Jadi pada waktu dulu memang saya sekolahnya ya sekolah normal biasa aja gitu. Jadi di suasana yang berbeda karena kan kamu kan ngerasain dua suasana sekolah yang berbeda kan. Sekolah secara tatap muka juga ngerasain, sekolah secara daring juga ngerasain. Jadi momen yang paling susah dilupakan ketika sekolah tatap muka itu apa sih sebenarnya? Misalnya momen bersama guru atau momen bersama dengan siswa-siswa yang lain gitu. Kalau bicara momen sih ada juga momen yang bahagia kan. Dan momen bahagia itu ingat pas ngumpul-ngumpul gitu kan, belajar di perpus gitu. Jadi pas sekolah aja ingat-ingat belajar gitu di perpus ya. Ya pas online itu nggak bisa belajar di perpus juga kan, buku juga jarang dibuka, hancur semua buku online. Karena online itu kan godaannya banyak kan, karena kan sekolahnya harus pakai daring, harus pakai HP ya, sedangkan di HP itu banyak konten-konten juga banyak, aplikasi-aplikasi juga banyak yang memang sebelumnya itu selalu digemari dan diimpikan gitu kan, selalu punya waktu buat HP banyak, main HP kan nggak mungkin, ya rata-rata sih saya juga ngerasain karena punya HP gitu kan, waktu ada kegiatan-kegiatan gitu, memang rasanya kalau pegang HP itu pengen lama dan pasti pengen main game. Iya sih, kalau mau pegang HP tuh maunya sih mau main game terus, main game paling cek cewek gitu. Iya, baru anak-anak itu kan. Iya, saya juga dulu ya. Bucin-bucin lah gitu kan. Ya, tapi kendalanya sih kalau daring itu sinyal sih, apalagi anak SMA kan, keuangan juga, ekonomi juga itu ya. Iya. Iya sih. Sinyal sih gitu. Sinyal, paket juga kan, ya paket udah pastilah. Kota. Lagi kalau di kan suasananya apalagi sekolahnya yang memang jauh dari kota kan, jauh dari akses sinyal, jadi sinyalnya memang agak kadang-kadang gitu, kadang-kadang banyak, kadang-kadang nggak ada sama sekali. Itu yang bisa bikin itu kan bikin apa tadi. Di musim pandemi ini momen yang paling apa ya, yang paling kena sekali gitu, saya merasa sangat bersyukur juga gitu ada pandemi ini. Itu ada nggak hal-hal yang memang begitu dirasakan gitu dalam hidup ini, misalnya bisa lebih tahu ini, bisa lebih tahu itu, bisa lebih tahu segalanya. kalau momen dari ini, kalau berhubungan dengan sekolah sih kayaknya nggak ada. Kalau dari saya sih nggak tahu deh. Itu momennya sih apa sih, yang bisa bertambah itu cuma ilmu pengetahuan tentang game itu. Meningkat drastis. Iya, jadi sejak pandemi juga pernah ikut game ya? Pernah sih. Pernah ikut turnamen juga. Jadi apakah itu pas setelah pandemi itu punya tim ekspor atau apa gitu? Sekarang sibuk dengan tim ekspornya gitu. Kalau tim e-sport sih ada, cuman kalau biasanya tim e-sport itu resmi ada yang bosnya, ada pelatih. Cuma happy aja sih, buat mabar dengan buat malam ngisi waktu kosong lah gitu. Tapi waktu kosongnya buat game semua kayaknya. Oh, buat game semua ya. Tapi komunikasi sama teman-teman nih pasca nggak sekolah tatap muka di sekolah tapi tetap masih terlancar. Kalau komunikasi sih palingan sama tetangga gitu. Kalau cuma sama yang lain sih nggak ada komunikasi. Ketemu di jalan aja kayak belagu ama gitu. Nggak nyapa gitu. Kok bisa gitu? Mungkin karena kebanyakan libur gitu kan, libur panjang, jadi mungkin pas
dulu waktu sekolah mukanya kayak ini, sekarang udah makin berubah, kayak nggak kenal. Apakah makin ganteng? Bisa saja makin Makin ganteng, ganteng kayaknya. kenali gitu kan. Iya sih. Jadi awalnya kan pas sekolah gitu ya, rasanya itu beda banget gitu, kerasa banget nih. Dari MTS kan nggak ada kayak gitu, nggak ada virus ya, nggak ada corona gitu. Pas MA sih emang kerasa banget, apalagi udah lulus gitu, udah mau lulus, udah mau beranjak ke yang lebih tinggi gitu, perguruan lebih tinggi gitu, udah kerasa. Kalau itu pas itu ya pas momen dimana menjadi siswa paling senior gitu. Nah, paling senior ya ya. seharusnya bisa menjadi momen yang memang wah luar biasa gitu kan, buat ya luar biasa buat seniornya lah, buat ngajarin adik-adiknya dan sebagainya. Apalagi menjabat sebagai ketua OSIS kan, malah diserang oleh virus corona, jadi nggak semuanya nggak bisa terrealisasi. Memang radanya agak sedih sih. Agak sedih. Musim Senior sih yang paling disayangkan. Senior itu yang paling disayangkan. Pas kelas 2 itu nanti kalau jadi senior gitu, mau niatnya terlalu jahat kali emang ya. Ya bisa jadi. Jadi harapan di musim pandemi ini sebenarnya untuk anak-anak sekolah itu seperti apa sih harapan ya kamu ke depannya? Ya harapannya Kan sebagai anak muda, anak muda milenial ya. gitu kan. Harapannya sih ya kalau ada jam pelajaran jangan tidur terus, nge-zoom itu jangan tidur lah, kalau bisa jangan tidur. Terus banyak baca buku lah, baca buku karena di musim pandemi ini kan guru terbatas gitu yang mau ngajar kan, terbatas, palingan soal-soal mulu yang spam gitu. Hanya sih gitu, harus banyak belajar juga kalau kita bicara dengan sekolah sih, harus banyak belajar ya. Game boleh sih tapi secukupnya, jangan berlebihan, jangan over lah. Jadi ini pengalaman pribadi ya, karena pengalaman buruk. pengalaman buruk, nggak pernah, jarang belajar, jadi pas di akhir sama ujian memang terasa sekali ya sebenarnya bukan nggak bisa ngisi sih, bisa, cuman terasa lebih repot gitu. Lebih repot emang. Iya. Jadi harus memberikan waktu begitu banyak waktu luang untuk ketika menghadapi ujian. Kalau misalnya sekolahnya dari sebelum udah itu kan udah standar baca, jadi kan nggak perlu memberikan waktu yang banyak kan ketika pas sama ujian, masa-masa belajar itu. Iya sih. Jadi gimana lah kalau misalnya biasa kan anak-anak SMA itu kental dengan suasana, kalau di sekolah itu suasana apa ya, cinta monyet gitu. Iya. Jadi pas udah ketemu gitu gimana lah dengan pasangan? Kalau saya tanya sama saya Iya. ya kasihan juga sih, biasanya ada kawan kelas itu duduk berdua mulu di bangku, jadi nggak bisa lihat gitu. Kalau saya pribadi sih alhamdulillah dengan ya pandemi itu, kalau iya ada plus minus juga kalau berhubungan dengan bucin tadi itu ya alhamdulillah juga gitu. Kalau kata saya selaku jomblo juga mata saya ini agak mendingan gitu. Rasa dingin. Biasanya ngelihat kawan kok pacaran mulu jadi iri gitu kan. Pokoknya kalau sekarang sih alhamdulillah sih. Kalau berhubungan dengan itu. Kalau ada rasa syukur, ada rasa musim pandemi. Tapi kalau bisa sih pandemi ini kan segera berlalu lah gitu ya. Biar suasana jadi makin itu ya, sekolah bisa normal, bisa normal, dan juga kan di musim pandemi ini ekonomi yang banyak yang memang down sekali gitu.